Baiklah, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu peningkatan efektivitas permintaan dan pengelolaan stok baku pembanding melalui digitalisasi surat permintaan dan stok baku pembanding. Sistematika penyajiannya sendiri terdiri atas pendahuluan, profil instansi, dan rancangan aktualisasi. Dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang ASN berakhlak dan branding ASN Bangga Melayani Bangsa, serta nilai-nilai dasar PNS tersebut harus diimplementasikan, salah satunya melalui rancangan aktualisasi. Tujuannya untuk melaksanakan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, meningkatkan efektivitas permintaan dan pengelolaan stok baku pembanding, serta memenuhi tugas pelaksanaan kegiatan habituasi Latsar CPNS tahun 2022. Kita masuk ke profil instansi. Saya sendiri berada di instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Unit kerjanya saya berada di Balai Besar Pom Banda Aceh yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berlokasi di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Wilayah pengawasan Balai Besar Pom Aceh sendiri itu terdapat 16 kabupaten dan kota seperti yang terlampir di slide. Visi dan misi BPOM tersebut bisa kita lihat di slide. Untuk rancangan aktualisasi saya yaitu mengacu pada misi nomor 3, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penindakan kejahatan obat dan makanan. BPOM, terutama UPT BPOM, memiliki tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan terdapat beberapa fungsi. Penempatan kerja saya itu fungsinya dalam pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan, dan pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan. BPOM memiliki budaya organisasi pikir, yaitu profesional, integritas, kredibilitas, kerjasama tim, inovatif, dan responsif. Struktur organisasi Balai Besar Pom Banda Aceh sendiri, seperti yang terlampir, itu diketuai oleh Kepala Balai dan memiliki 4 kelompok substansi dan 1 bagian tata usaha. Untuk penempatan kerja saya pada subkelompok substansi pengujian kimia. Kita masuk ke identifikasi isu. Setelah dilakukan analisa dan diskusi, didapatkan 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya permintaan dan pengelolaan stok baku pembanding, di mana surat permintaan masih dalam bentuk manual, dan penghitungan stoknya sudah menggunakan spreadsheet, namun masih diinput secara manual. Diharapkan surat permintaan baku dibuat secara digital dan terintegrasi dengan stok bakunya sehingga lebih efektif dan mempermudah dalam penghitungan stok baku. Yang kedua, pegawai kesulitan untuk mengupdate data Rexon karena belum adanya database Rexon pegawai, di mana rekaman personil pegawai dalam bentuk soft file itu masih belum terintegrasi dalam satu data, sehingga ketika pegawai akan melakukan update data, pegawai agak sedikit kesulitan. Diharapkan soft file rekaman personil yang bisa diedit tersebut diintegrasikan dalam satu folder yang bisa diakses oleh semua pegawai sehingga lebih memudahkan pegawai. Yang ketiga, pegawai kesulitan mengakses materi diseminasi pelatihan, di mana setiap pelatihan personil diwajibkan untuk membuat laporan diseminasi. Berkas diseminasinya itu belum dikumpulkan dalam satu file atau folder yang sama, sehingga personil lain kesulitan untuk mengakses berkas tersebut. Diharapkan berkas diseminasinya diintegrasikan dalam satu folder yang bisa diakses oleh semua pegawai, sehingga pegawai dapat lebih mudah dalam mengakses dan mempelajarinya. Isu nomor 4, tidak semua pegawai, terutama pegawai baru, aware tentang teknik dasar laboratorium, dikarenakan karena rotasi pegawai yang cukup dinamis dari satu bidang ke bidang lain, sehingga pegawai yang sudah lama tidak bekerja di laboratorium itu lupa dengan teknik dasar laboratorium. Selain itu, juga masih ada pegawai yang belum aware dengan titik-titik kritis yang harus diperhatikan. Diharapkan adanya media edukasi yang dapat diakses oleh pegawai terkait dengan teknik dasar laboratorium.
Isu yang kelima, pegawai sering lupa mengisi kartu stok reagen. Kartu stok reagen itu masih dalam bentuk manual dan terkadang tidak diletakkan di dekat reagen, sehingga penguji terkadang lupa untuk mengisinya. Diharapkan pegawai untuk selalu mengisi kartu stok reagen dan kartu stok dibuat dalam bentuk digital. Berikut merupakan data dukung dari setiap isu yang setelah saya paparkan tadi. Pada sebelah kiri itu kondisi saat ini beserta data dukungnya, dan sebelah kanan kondisi yang diharapkan dalam bentuk ilustrasi. Yang ini merupakan isu nomor 1. Ini isu nomor 2, isu nomor 3, isu nomor 4, isu nomor 5. Setelah dilakukan identifikasi, dilakukan penetapan isu dengan metode APKL. Untuk nilai masing-masing bobot bisa dilihat pada slide. Setelah dilakukan penetapan isu dengan APKL, didapatkan 3 isu teratas, yaitu isu nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Lalu dilakukan penetapan core isu dengan metode USG. Untuk keterangan bobotnya bisa dilihat di slide. Didapatkan isu utamanya yaitu isu nomor 1, belum optimalnya permintaan dan pengelolaan stok baku pembanding dengan nilai 13. Isu ini bersifat penting karena berhubungan langsung dengan proses pengujian. Setelah didapatkan isu utama, dilakukan analisis penyebab isu sendiri. Terdapat beberapa penyebab dari adanya isu tersebut, mulai dari material, sistem, waktu, dan personil. Di sini saya meng-highlight 2 penyebab, yaitu karena surat permintaan baku masih manual dan pengelolaan stok baku itu sudah melalui spreadsheet, namun penginputan stoknya juga masih manual. Dampak isu ini jika tidak diselesaikan, dampak isu ini jika diselesaikan secara internal berdampak akan lebih mudahnya pegawai dalam membuat surat permintaan, dan proses approve juga lebih mudah, mempermudah penghitungan stok karena stok akan dipotong secara otomatis, dan mempermudah stok opnam. Secara eksternal, mempermudah pengiriman data kepada pihak eksternal, yaitu contohnya BMN. Dari isu di atas, dilakukan gagasan pemecahan isu, yaitu peningkatan efektivitas permintaan dan pengelolaan stok baku pembanding melalui digitalisasi surat permintaan dan stok baku pembanding. Yang diharapkan meningkatkan efektivitas dalam proses permintaan baku pembanding dan mempersingkat waktu serta menurunkan faktor-faktor resiko seperti habisnya kertas surat dan resiko rusak dan hilangnya surat permintaan. Berikut rancangan kegiatan aktualisasi. Terdapat 7 kegiatan utama. Kegiatan pertama yaitu persiapan aktualisasi di tempat kerja dengan uraian kegiatan, koordinasi dengan mentor, dan melaporkan rancangan aktualisasi. Outputnya berupa dokumentasi dan notulen. Berkontribusi pada misi nomor 3 dan keterkaitan dengan core value berakhlak pada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta penguatan nilai organisasi profesional, kerjasama, kredibilitas, inovatif, dan responsif. Kegiatan ini bermanfaat untuk memaksimalkan kegiatan aktualisasi melalui diskusi. Kegiatan kedua yaitu merancang konsep sistem digital yang akan dibuat. Dengan uraian kegiatan, melakukan diskusi terkait rancangan sistem digital yang akan digunakan. Dengan output berupa rancangan konsep sistem dan data dokumentasi. Untuk kontribusi pada visi misi, core value berakhlak, penguatan organisasi dan manfaat bisa dilihat di slide. Kegiatan ketiga, mencari referensi terkait sistem digital yang akan digunakan. Dengan uraian kegiatan, mempelajari sistem kerja media yang akan digunakan untuk digitalisasi, dan output berupa data dokumentasi.
Keempat, melakukan pengumpulan sumber data yang dibutuhkan dengan uraian kegiatan, mendata list baku pembanding, menghitung jumlah masing-masing baku pembanding, dan outputnya berupa data list baku pembanding beserta jumlah masing-masing dan data dokumentasi. Kegiatan yang kelima, membuat sistem digital sesuai media yang telah dipilih dengan uraian kegiatan. Pertama, membuat form permintaan baku. Yang kedua, menyusun data stok baku pembanding. Ketiga, menghubungkan data form permintaan baku dan data stok baku pembanding. Dan keempat, membuat barcode. Outputnya berupa draft sistem digital dan barcode. Jenis inovasinya, terdapat sistem yang terintegrasi antara form permintaan baku dan stok baku pembanding. Yang keenam, melakukan sosialisasi kepada staf dengan uraian kegiatan, membuat skema tutorial, memberikan sosialisasi kepada staf, pengujian, dan penanggung jawab baku pembanding. Outputnya berupa skema tutorial dan data dokumentasi sosialisasi. Yang ketujuh, evaluasi hasil, itu melakukan survei kebermanfaatan program, membuat laporan akhir, dan menyerahkan hasil laporan. Outputnya berupa laporan akhir. Selanjutnya kita masuk ke rencana jadwal kegiatan. Untuk kegiatan dimulai dari tanggal 15 Agustus hingga 27 September. Pada tanggal 15, untuk kegiatan pertama itu dilakukan pada tanggal 15, kegiatan kedua tanggal 16, kegiatan ketiga tanggal 17 dan 18. Kegiatan keempat tanggal 19 hingga tanggal 23. Kegiatan kelima tanggal 24 hingga tanggal 2 September. Kegiatan ke-6 tanggal 5 hingga tanggal 6. Dan kegiatan ke-7 dari tanggal 7 hingga tanggal 27. Berikut merupakan rencana perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan aktualisasi. Proses permintaan baku pembanding untuk saat ini itu penguji mengisi form surat permintaan baku secara manual, kemudian meminta tanda tangan, lalu dilakukan penginputan data baku pembanding berdasarkan surat permintaan baku yang sudah ada tadi dan dimasukkan ke spreadsheet. Kemudian mengurangi stok data baku pembanding di spreadsheet. Setelah dilakukan kegiatan aktualisasi, diharapkan prosesnya menjadi lebih singkat, di mana penguji cukup mengisi form surat permintaan baku secara online dan di-approve secara online. Setelah itu, data baku pembanding akan otomatis terinput dan dikurangi di sistem, sehingga tidak perlu lagi penginputan data secara manual. Manfaat dari kegiatan ini secara internal meningkatkan efektivitas permintaan dan penghitungan stok baku, serta mempermudah saat stok opnam. Secara eksternal mempermudah ketersediaan data untuk BMN dan sebagai salah satu dasar prioritas sampling bagi bidang pemeriksaan. Potensi kendala yang mungkin dihadapi yaitu pembagian waktu antara pekerjaan utama dan pelaksanaan aktualisasi, dan yang kedua, keterbatasan kemampuan dalam membuat sistem digital. Cara mengatasinya membuat perencanaan pembagian waktu dan mempelajari cara pembuatan sistem digital melalui Google atau YouTube. Untuk kesimpulannya, rancangan aktualisasi ini akan dilakukan mulai tanggal 15 Agustus hingga 27 September yang terdiri atas 7 kegiatan utama yang akan menghasilkan digitalisasi permintaan dan stok baku pembanding yang terintegrasi, dan penulis diharapkan dapat membagi waktu sebaik mungkin. Sarannya, rancangan aktualisasi dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS, dan penulis hendak berkoordinasi dengan mentor, rekan kerja, dan stakeholder, serta memanfaatkan sumber daya organisasi yang tersedia. Baik. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.